Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan segenap para kiai, para alim, keluarga besar Nahdlatul Ulama, pengurus wilayah, cabang, anak cabang yang hadir atau yang uzur tidak bisa hadir, Ibu Nyai yang saya hormati, semoga sehat semua, berkah semua. Izinkan kami menyampaikan dalam satu hadis yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di dalam risalahnya tentang larangan memutus silaturahim, larangan memutus persaudaraan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengutip satu hadis yang diriwayatkan dari Imam Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir di jilid 12, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang maknanya, sesungguhnya Allah itu membangun negeri-negeri, bangsa-bangsa. La ya'muru, di situ ada kata la ya'muru, tapi dalam bukunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari la yu'ammiru, tapi yang tepat harokatnya itu salah cetak, la ya'muru. Allah membangun negeri-negerinya kaum dan menjadikan harta mereka produktif, rezeki mereka lancar, industri mereka lancar, perdagangan mereka lancar, dan Allah tidak memandang benci kepada mereka. Allah tidak memandang benci kepada mereka. Lalu Rasulullah ditanya, apa yang membawa keberkahan ini? Apa yang mengantarkan bangsa itu selalu membangun, rezekinya berkah, produktif kerjanya? Kata Rasulullah, bisilatihim al-arham, karena mereka menyambung silaturahim, karena mereka tidak memutuskan persaudaraan. Silaturahim itu kalau dalam Al-Quran, arham itu ada yang hubungan kerabat dekat, ada hubungan
genetik. Maka kalau yang ada hubungan genetik, al-arham itu seperti misalnya sepupu, kemudian apa itu keponakan. Tetapi surat An-Nisa di situ tentang manusia yang awalnya dibuka dengan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Ujung ayatnya adalah wal arham wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Itu bukan kerabat, tetapi manusia yang berasal dari khalaqakum min nafsi wahidah, kemudian istri, kemudian rijalan katsira wa nisaa, tumbuh penduduk laki-laki dan perempuan, kemudian al-arham. Jadi kalau dilihat dari kita sebagai anak cucu Adam di surat Nisa, kita ini semua arham, semua saudara. Nahdiyin saudara, Muhammadiyin saudara. Meskipun mungkin beda partai, atau yang satu dapat proyek MBG, yang satu tidak, sama-sama saudara. Yang satu punya travel umrah, satu tidak, sama saudara. Yang satu punya KBIH, yang satu tidak punya, sama saudara. Karena itu keturunan Adam. Di situ wabassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan di belakangnya wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ini mengantarkan manusia adalah kesatuan persaudaraan sesama manusia. Nah, akan tetapi dalam bukunya yang sangat terkenal, yaitu Farid Wajdi, seorang wartawan, sohafi, wartawan, dalam bukunya Dairatul Ma'arif Al-Qarn Al-Ishrin, ensiklopedi abad 20, orang-orang yang berada di kutub tertentu seperti kutub selatan, kutub utara, itu lebih sulit memaafkan tipologinya. Ghil atau dendam atau bermusuhan itu redanya lebih sulit. Kemudian Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqaddimah Ibnu Khaldun dalam teori Kaldunisnya, orang-orang Arab khususnya Zinji, Zunuj, Sudan, karena pengaruh iklim yang ekstrim panas, mereka mudah bermusuhan. Itu dalam kajiannya Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Kita alhamdulillah pengaruh iklim tidak. Insya Allah iklim tidak mempengaruhi kita untuk bermusuhan. Yang kedua, ada satu tulisan Al-Ghazali dalam bukunya Minhajul Abidin, dalam kitabnya Minhajul Abidin. Imam Ghazali mengatakan,
Aku lebih takut kecemburuan antar ulama. Ada begitu. Aku lebih takut kecemburuan, kedengkian antar ahli Quran, antar ulama, daripada ketakutanku terhadap musyrik. Itu ditulis Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Dalam ini berarti orang mudah cemburu, mudah bermusuhan, itu orang yang disebut berilmu. Orang yang disebut ahli Quran itu mudah cemburu. Abdul Wahab As-Sa'rani dalam bukunya Tasawuf Tanbihul Mukhtarin, di situ ada keterangan yang menyedihkan. Hobinya orang ahli Quran adalah ghibah. Ada begitu. Al-ghibah fakihatul gurra. Kesukaannya orang ahli Quran kalau tidak dapat hidayah adalah ghibah, ngerasani orang. Ulama lebih mudah dengki, ngerasani orang lebih mudah pada ahli Quran. Itu yang satu temuan Al-Ghazali, yang satu temuannya Abdul Wahab As-Sa'rani. Nah, kita ini enaknya disebut ulama atau enggak? Kalau ulama dengan beresiko, kalau enggak insya Allah tidak begitu resiko. Nah, karena ulama dalam Al-Quran itu hanya disebut 2 kali. Yang satu ulama Bani Israel 1 kali, yang satu innama yashallaha min ibadihil ulama, yang harus takut kepada Allah, memulai takut kepada Allah, memulai wirai, memulai kezuhudan, memulai berakhlak baik, memulai amanah adalah ulamanya. Innama yashallaha min ibadihil ulama. Maka Nahdlatul Ulama adalah ruhnya, Nahdlatul Ulama adalah khasyatullah. Karena di situ menyebut Nahdlatul Ulama, di situ ada ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi ruhnya Nahdlatul Ulama adalah rasa takut kepada Allah. Tidak takut dengan manusia, tapi takut kepada Allah. Itu ruhnya ulama, ruhnya Nahdlatul Ulama. Amma ba'du, inilah sebagai pengantar ceramah, kami belum pidato, baru pembukaan. Nah, kami jabarkan jadi jelas sudah bahwa Mbah Hasyim Asy'ari mengangkat hadis bangsa maju dengan silaturahmi. Tapi yang mudah putus silaturahmi justru yang punya potensi dengki ulama. Yang berpotensi ghibah qurra. Tidak jelas. Pada 2 aset ini adalah aset yang paling terbanyak dimiliki Nahdlatul Ulama. Banyak ulamanya, banyak qurra'nya. Maka persoalan itu tidak pernah selesai. Tidak pernah selesai. Tidak dijadikan kepala Madin, bikin Madin.
Ya ini, kalau yang awam enggak. Orang awam itu polos. Ya. Orang awam itu banyak membantu kebutuhan perjuangan agama. Membantu semen, membantu besi, membantu apa. Yang ustadznya itu rapat tidak keluar apa-apa. Banyak rapatnya, tapi jarang keluar apa-apa. Yang membantu itu orang awam. Nggak punya tujuan apa-apa, nggak punya, polos. Nah, ini semua sudah jelas ya, maka kita kembangkan ini dengan teori islah. Bagaimana kita yang mungkin tidak bertengkar dengan sesama pengurus NU, insya Allah enggak. Tapi kita bertengkar dengan keluarga sendiri. Yang terbanyak adalah profesi sama satu tempat. Maka Al-Quran mengatakan, La tadkhulu min babin wahid. Jangan masuk dari satu pintu. Wadkhulu min abwabin mutafariqah. Masuklah dari beberapa pintu. So kalau satu pintu rebutan nanti. Satu pintu rebutan. Satu lembaga 3 orang mengajukan MBG semua. Jangan. Masuklah dari beberapa pintu, jangan masuk dari satu pintu, kata Al-Quran. Supaya kita ini mudah berdamai. Nah, ada teori islah. Ada sebuah tafsir tematik namanya Mausu'ah Tafsir Al-Mawdu'i. Ini ada beberapa jilid sampai 37 jilid kalau tidak salah. Kami baca tentang islah ya. Ternyata membuat damai, membuat baik itu dalam Al-Quran terulang 180 kali dari kata solaha. Dari kata sulhun. Itu 180 kali tentang baik dan damai. Solihat, solihin, solihun, sulhun, islah itu total 180 kali. Yang fi'il madhi dalam bentuk fi'il madhi itu juga ada. Aslaha bainahum, mendamaikan antara mereka, itu dengan redaksi aslaha fi'il madhi yang sudah lalu. Kemudian yang redaksi dalam bentuk fi'il mudhari', tuslihu bainahum. Tuslihu, kata tuslihu, ada kata tuslihu, mendamaikan. Ingat saya, tuslihu bainahum atau bainan nas, yang jelas tuslihu. Ada yang bentuk fi'il amar, wa aslih wala tattabi sabilal mufsidin, wala tattabi sabilal mufsidin. Damaikan, jangan mengikuti mereka yang merusak, jangan mengikuti jalan mereka yang merusak, ikuti yang membuat damai, bikin yang damai. Nanti ada teori-teorinya damai itu bagaimana. Wa aslih wala tattabi sabilal mufsidin. Ada bentuk masdar, in uridu illal islah. Tidak ada yang kuinginkan kecuali membuat damai. Wasulhu khair. Ada yang bentuk isim fa'il, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Muslih
membuat damai. Jadi di Al-Quran ini lengkap dari semua kata, dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, kemudian kata perintah, lengkap dari kata solah, dari kata soluha, dari kata sulhu yang artinya baik dan damai. Nah, ternyata yang paling sulit adalah kita sendiri. Kenapa kita sulit berdamai? Karena kita di dunia ini masih punya satu potensi ammarah bisu. Ada potensi ammarah bisu, nafsu yang mendorong keburukan. Itu bukan hanya orang awam, orang berilmu, cendekiawan, orang miskin, orang kaya, punya tuh. Amarah bisu itu punya. Nah, yang paling kita ikuti adalah cara Nabi mengelola, menata psikologi umatnya, bagaimana mengelola amarah bisu dengan baik. Satu di antaranya, mengelola amarah bisu dengan teori ihsan, altruisme, memenangkan orang lain, mengalahkan dirinya sendiri. Rebutan ingin tidak jadi ketua, itu kan sulit. Berlomba-lomba ingin tidak jadi ketua, monggo dengan mawon, monggo dengan mawon, itu sulit. Dan itu namanya isar, orang yang mengalahkan dirinya sendiri. Ini ada cerita ini ya. Kisah Mahfud, Rais MNU, 2 periode ya, 2 periode. Kebetulan beliau adalah adik kandung ibu saya. Ketika mengantarkan jenazah ayah saya, habis maghrib, beliau megang keranda dengan saya, Kisah Mahfud, dan beliau pidato dulu di bawah keranda ayah saya. Nah, beliau begini dalam pidatonya ini, mengantarkan jenazahnya ulama. Ayatnya tidak kullu nafsin dha'iqatul maut, bukan itu. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, juga bukan ayat itu. Tapi yang disampaikan ini, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ini mengantarkan jenazah ayah saya yang dibaca Kiai Haji Sahal Mahfud waktu masih menjadi Rais MNU. Saya di sebelahnya yang megang mic. Kemudian mic saya serahkan ke Pak Alik saya, Kiai Sahal Mahfud. Beliau membaca, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau mati, mereka mati. Yakni kita jangan sampai punya pikiran rival kita mati kita seneng. Orang yang kita tidak cocok mati kita seneng. Jangan begitu, kita pun ya mati.
Jadi begitu pendidikannya. Kadang-kadang orang ini naik secara derajat di dunia, umurnya pendek, tapi jadi ketua. Atau tidak jadi apa-apa, umurnya panjang. Milih mana itu? Yang satu itu jadi ketua, karirnya terus, umurnya pendek. Yang satu nggak jadi apa-apa, umurnya panjang. Karena hatinya ini banyak istirahat, nggak banyak mikir. Hatinya banyak istirahat. Jadi wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Itu bukan hanya materi, tapi kepangkatan juga. Penjenengan, Masya Allah. Penjenengan, itu sulit. Itu sulit. Saya pernah, sering saya ceritakan, saya dengan Kiai Humaydi. Kiai Humaydi itu kakak saya sepupu, kakak kandungnya ibunya Gus Baha. Jadi itu kakak saya sepupu. Mau sholat maghrib, saya disuruh ngimami. Saya tidak mau, karena beliau ulama lebih sepuh. Jenengan mawon, Kang, ojo awak muai sing ngimami. Cuma 2 orang. Dia nggak mau ngimami saya nggak mau ngimami dia. Sama-sama kiai, nggak mau ngimami. Lewatlah pedagang daging. Pedagang daging lewat. Tak panggil. Mbah, sholat maghrib mbah. Kerso ngimami mbah. Purun, loh kok mau dia? Akhirnya mengimami sholat. Mengimami sholat, yang sholat makmunya cuma 2, Kiai Humaydi sama saya. Kiai Humaydi itu guru senior Madrasah Ghazaliyah Sarang dalam bidang usul fiqh. Saya makmum, Kiai Humaydi makmum, yang ngimami bakul daging. Sholat maghribnya 2 rakaat. Sholat maghribnya 2 rakaat. Kiai Humaydi itu sudah kepingkel-pingkel sebelah saya. Ya otomatis batal sholatnya. Saya tahan, tidak kepingkel-pingkel, tapi ya tetap batal 2 rakaat. Akhirnya batal semua. Orangnya baik, lugu, orang awam. Nyuwun sewu kiai, kok tahu kita kiai dia, tapi mau ngimami dia. Nyuwun sewu kiai, napa wonten sing salah kiai? Akhirnya saya matur ke pedagang daging, nyuwun sewu mbah, maksudnya terus pundi mbah? Kula kosor ya. Maksudnya maghribnya kula kosor. Subhanallah. Wujudnya dikosor 2 rakaat. Ajib saya ajib. Ini kalau subuh 1,5 berarti. Kalau subuh 1,5. Nah ini kita ulama memang gigi gelem, siji gak gelem. Akhirnya jatuh ke orang yang bukan ulama. Itu juga jangan sampai. Tapi berebut juga jangan, mengalah semua dipegang yang bukan ahlinya juga jangan. Maksudnya begitu ya. Ini wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Kalau semua tidak mau, nanti dipegang yang bukan ahlinya.
semua kulo mboten sungkan semua. Ya ndak ada apa itu ketua PB. Tapi ya harus dipegang ya ahlinya. Ahli itu bukan ahli organisasi saja, tapi dengan tipologi yang stabil. Karena membawa gerbang besar, karakter yang baik stabil. Kan ada baik tidak stabil, ada buruk istiqomah, istiqomah dalam buruknya. Itu malah repot lagi itu, istiqomah dalam keburukan. Tapi baik yang stabil, itu isar namanya. Yang kedua adalah orang yang memperbaiki diri, islah, menciptakan damai, menciptakan baik dengan kekuatan spiritual. Nah ini mungkin agak berkurang di kalangan kita Nahdlatul Ulama. Jarang yang tirakat. Jarang yang tirakat. Apalagi yang hadir sholawatan terus. Hadir pengajian terus. Jarang. Kita kiai tirakat jarang. Makan enak terus. Padahal riyadhah itu penting sekali. Kenapa kiai-kiai dulu, ulama dulu, itu bukan hanya ilmu. Bukan hanya ilmu, bukan hanya beliau sebagai ulama besar, bukan hanya beliau sebagai ulama yang kutu buku, kutu kitab, bukan. Tetapi hati mereka, para ulama dulu, pengurus-pengurus ulama dulu, masih mengenal riyadhah, menirakati diri. Jadi qiyamul lailnya itu menangis dia. Seperti Umar bin Khattab, kalau malam beribadah menangis, kalau tidak bisa adil pada rakyatnya. Jadi qiyamul lailnya itu betul-betul bagus. Ulama dulu itu kuat riyadhahnya. Nirakati NU-nya, nirakati santrinya, puasa, riyadhah, wirai, itu kuat. Nah ini harus dimulai lagi, riyadhah itu. Apakah diwajibkan seluruh pengurus untuk Senin Kamis berpuasa dan 3 hari dari 1 bulan berpuasa, atau diwajibkan puasa Daud 1 hari puasa 1 hari enggak? Yang jelas riyadhahnya harus dimulai, karena menurut semua literatur tasawuf itu tahdibun nufus, kebersihan hati, yang terbaik adalah riyadhah. Amalan macam-macam tetap riyadhah. Pakai tirakat, pakai latihan, itu baru kuat. Saya berikan contoh orang riyadhah untuk menata umat, riyadhah menata umat, islah untuk membuat umat itu baik dengan riyadhah. Dulu para ulama bukan hanya tadris, mengajar, bukan hanya insya, tasnif, ta'lif, mengarang, bukan hanya bahas riset, bukan hanya bahas riset, bukan hanya munadharah, berdiskusi, tetapi
ulama itu belum diskusi, belum di LBM, lembaga bahsul masail. Itu kalau ulama dulu nata niat, ya Allah, mugi-mugi kula mungkin nek bahsul masail sing nemokno kebenaran, sing menang debat lawan kula ya Allah. Imam Syafi'i itu kalau mau bahsul masail niat dulu, ya Allah, mugi-mugi kebenaran itu lebih awal ditemukan orang yang berdiskusi dengan saya, supaya saya tidak kelihatan menang dalam diskusi itu. Coba, pernah ada niat begini kita? Ketika mau diskusi berdoa, luar biasa. Lihat hanya begitu. Maka dalam catatan Al-Ghazali, itu kan Imam Syafi'i mau meninggal dunia, estafet kepemimpinan madhab ditanyakan pada orang, wahai Imam Syafi'i, kalau panjenengan wafat, kami harus merujuk dengan siapa untuk meneruskan madhabmu? Maka ada satu murid senior, tidak perlu kita sebut namanya karena ini ulama besar, ulama salih, mendekat di sebelahnya Imam Syafi'i supaya ditunjuk dia. Ulama besar dunia. Jadi Imam Syafi'i mau meninggal dunia, ditanyakan, nanti ini kalau sudah wafat, siapa yang meneruskan madhab engkau Imam Syafi'i, yang memimpin madhab Syafi'i di dunia? Ada satu muridnya memposisikan diri di sebelahnya supaya diangkat menjadi khalifah Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i menunjuk, ya ini Abu Ya'qub Al-Buwaiti, bukan orang itu. Yang aku tunjuk memimpin madhabku sedunia, ya bukan ini, ya ini, bukan lain. Ya ini Abu Ya'qub Al-Buwaiti. Maka yang murid Imam Syafi'i yang paling senior tadi pindah madhab. Karena nggak ditunjuk menjadi pemimpin, langsung pindah organisasi. Jadi itu penyakit seperti itu ya bukan hanya pengurus ranting, sejak dulu sudah ada. Begitu yang diangkat Abu Ya'qub Al-Buwaiti, murid ini kami tidak mau menyebut karena ini menjaga kesolihan ulama. Kita jangan ghibah pada ulama-ulama, jangan, siapapun jangan. Dalam hal negatif kita tidak menyebut nama. Akhirnya ulama tadi ini langsung dia berubah, terus studi madhab ayahnya Malik, pindah ke madhab Maliki. Luar biasa. Abu Ya'qub Al-Buwaiti yang mengarang, menyusun ensiklopedi madhab Syafi'i, kitab Indo Al-Um ini beliau tidak menyebut dirinya, akhirnya dinisbatkan pada murid yang lain yang menyusun. Padahal Abu Ya'qub Al-Buwaiti yang membuka yang pertama dan disempurnakan oleh murid yang kedua. Yang populer adalah murid yang kedua, bukan Abu Ya'qub Al-Buwaiti. Ini ikhlasnya ulama dulu, punya kontribusi ilmu, punya jasa besar, boten purun diketok-ketok no. Ini riadah lho Pak, riadoe ulama riyen.
Ini kalau kita sulit loh Pak. Kalau kita gimana? Ikutnya orang aku gak jadi loh. Iku mau loh. Selalu nyebut dirinya. Maka yang riyadhah itu berat. Riyadhah dalam menjaga hati. Itu yang kedua, teori riyadhah. Yang ketiga ini adalah teori Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Di pesantren itu contoh selalu Zaidun, tidak pernah yang lain, jaranglah. Mulai dari Jurumiyah sampai Muhdi Labib ketemulah kata Zaidun, misalnya begitu. Karena dalam Al-Quran sahabat yang disebut itu hanya Zaidun. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Zaidun. Tidak ada sahabat yang lain disebut namanya, hanya Zaidun. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Dan Zaidun ini adalah suatu kata yang memotivasi manusia untuk maju. Karena Zaidun menambah. Ada tambah kekuatan, yaitu wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Al-Quran. Wa yazidkum, dari kata Zaid, tambah kekuatan. Ada tambah iman, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Tambah iman. Ada tambah ilmu, Rabbi zidni ilma. Jadi ada tambah kekuatan dengan istighfar. Ada tambah iman, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ada tambah ilmu, Rabbi zidni ilma. Nah, ini ulama pengurus NU itu kalau hiburannya ilmu mengurangi hiburan duniawi. Itu teori ini sebetulnya sudah populer di kalangan ulama-ulama salaf. Jadi begini, ulama salaf, salafus soleh maksud saya, ada istilah istiqnas. Apa hiburan kita? Hiburan kita apa? Nah, hiburannya ulama dulu ilmu. Ulama dulu hiburannya ilmu. Maka jarang mengingat musuh. Jarang ingin bermusuhan orang. Jarang ingin merespon reaksinya orang. Jarang berprasangka buruk kepada orang. Tidak ada waktu di hatinya. Tidak ada ruang di hatinya. Karena hatinya sudah penuh dengan ilmu. Itu mengurangi kudurah, kekeruhan-kekeruhan dalam hati. Karena hatinya itu disuplai ilmu. Maka kudurah, kekeruhan-kekeruhan hati, kudurah qalbiyah, kudurah nafsiyah, itu tidak ada ruang dalam hatinya. Dendam yang gak ada ruang karena dia baru ngaji. Mangkel tidak ada ruang karena dia baru merenungi hadis. Mau nyalai orang tidak ada ruang karena jam itu dia baru membuka tafsir. Nah, itu kan hiburnya ilmu. Maka mengurangi hiburan-hiburan yang lain
yang menyebabkan kudurah, kekeruan hati. Ini teori yang ketiga, yaitu kita dengan ilmu. Seperti para kiai dulu. Maka kiai dulu itu hatinya Masya Allah. Karena 24 jam selain tidur dan ibadah, ilmu beliau. Mengajarnya itu Masya Allah ya. Saya ceritain ya. Contohnya, ikon-ikon ulama dulu. Di Rembang ada Ki Khalil Harun. Ki Khalil Harun itu mengajar sekitar 35 pelajaran per hari. Kakek saya Khalil itu 25 pelajaran per hari. Mana ada waktu mau rapat Koperasi Merah Putih, gak sempet. Gak sempet. Mau nyebar pamflet, gambar-gambar. Ada orang nyalon itu gambarnya kepalanya di bawah. Kepalanya dijungkling ngeten, nyalon kontestan tertentu. Tak dekati gambari, tulisannya ini jungkir balik demi rakyat. Sirahnya diwalik ya gambari. Jadi pesennya foto itu kepalanya di bawah. Terus ditulisi jungkir balik demi rakyat. Ada begitu. Tapi kalau orang hiburnya ilmu, nganu yai dipun aturi sudah. Monggo nganu yai panjenengan dipun aturi bagian napa niku tanfidyah. Monggo nganu yai panjenengan dipun aturi napa imdadiyah ta napa. Monggo amin sunduk. Monggo. Tidak ada perasaan apa-apa nih. Itu orang yang sudah punya hiburan lain, yakni ilmu. Nah, ulama dulu itu hiburannya ilmu. Jadi jarang ada apa ya, ada ruang yang butek, keruh ya, ruang yang keruh dalam hatinya. Itu luar biasa. Nanti sebelum saya tutup ceramah saya, kalau ceramah jangan terlalu panjang, makruh. Pidato lama-lama itu makruh dan bisa makruh mughalladah nanti ya. Ini sebelum saya tutup satu ceritanya. Dulu Tafsir Al-Manar karya Rasyid Ridho itu kan memang sempat menjadi kajian Muhammadiyah dulu. Nah, suatu ketika di kabupaten kami Rembang itu ada mudin. Tahu mudin? Di sini apa? Kaum. Apa? Kaum ya. Yang tukang ngedusi mayat loh. Mudin di Kecamatan Sulang, di desa pelosok. NU-nya fanatik. Mudin, kaum NU-nya fanatik. Mboten nate ngertos Tafsir Al-Manar, dia bicara. Sopo wong sing duwe Tafsir Manar podo ngingoni USA ireng. USA niku waliane napa? Podo karo ngingoni segawon ireng. Pokoke sing ngaji Tafsir Manar, nyimpen Tafsir Al-Manar podo karo segawon ireng. Guweting sama Tafsir Manar yang kebetulan waktu itu menjadi kajiannya organisasi Muhammadiyah.
Akhirnya Muhammadiyah kabupaten saya, Rembang, marah Pak. Marah. Mudin ini dibawa ke pengadilan. Penistaan agama. Dibawa. Nah, cuma Muhammadiyah kabupaten ini keduren Pak. Ngangkat kasus ini keduren. Mudin yang kelas di Soting Sulang. Niku Muhammadiyah mendatangkan pengacara nasional pahlawan Kiai Haji Mas Mansur. Orang kedua Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi orang satu kan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Orang keduanya kalau di NU Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuah. Itu kalau di Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Didatangkan Muhammadiyah kabupaten saya untuk menghadapi Mudin tadi. Wisuara imbang Pak. Mudin ini kebangetan. Mboten nate ngerti tafsir manar Pak. Akhirnya pun Mudin ini nangis Pak. Badi dibawa ke pengadilan nangis menghadapi pengacaranya saja dari Surabaya. Kiai Haji Mas Mansur, pahlawan kan ya. Akhirnya Mudin ini nyuwun tulung bae kula yang kebetulan juga pengurus NU. Waktu itu ikut suriah di seminar tokoh di Basim Asari. Jadi di antara PBNU waktu itu Basim Asari, Roy Sam, dan PBNU-nya suriah PBNU-nya ada kakek saya Khalil. Mudin ini moroti baik, kulo nangis-nangis. Mbak Khalil, ngudangi orang Khalil, orang Jawa. Mbak Khalil, kulo badi dibentuk pengadilan, Mbak. Ono apa? Kulo ngarani tafsir manar niku segawen ireng, Mbak. Kuwi kok ngono kok nemen. Lah kuwi tau ngerti tafsir manar, nggih mboten ngerti. Demek Gibutan nanti demek, delok istine belas. Wah, Mudin. Akhirnya Kiai Haji Mas Mansur yang datang dari Surabaya, kali baik kula dihubungi. Kowe memoro Rembang, anu sidang Mudin iki mau. Iya, mampir nggonku sik. Kiai Haji Mas Mansur dari Surabaya mampir gonku sik wae. Terus mampir di rumah saya, rumah tempat kelahirannya abah saya, rumah kakek saya, maksud saya begitu. Mampir jari Mbak Khalil, wis ora sambut terusno. Wonge wis wedi njaluk sepura. Aja mbok terusno. Akhirnya tidak jadi dilanjutkan di pengadilan. Meskipun dengan tanda kutip ya, tafsir manar banyak yang kita tidak cocok secara akidah ya. Kita banyak tidak ya, karena kami juga pernah pelajarinya. Kalau kepingin tahu ya kesimpulannya di disertasi doktornya Husain Ad-Dahabi, At-Tafsir wal Mufassirun, ada di sini ya, At-Tafsir wal Mufassirun. Di situ dijelaskan detail bagaimana kelemahan tafsir Al-Manar ya. Rasid Ridho yang itu muridnya Muhammad Abdu, muridnya Jamaluddin Al-Afghani ya. Kita tahu itu semua. Nah, dengan tanda kutip banyak kelemahan di tafsir Al-Manar yang kita tidak mungkin menerima dalam beberapa item masalah yang kita nggak mungkin menerima akidah soalnya. Nah, cuma kita tidak boleh mengatakan itu anjing hitam seperti yang dikatakan Mudin tadi, membuat kekeruhan, tidak tahu masalah, ya dia ingin punya masalah. Maka kadang-kadang kita itu bahsul masail, rame-rame membahas masalah, yang membahas bermasail.
Jadi mau membahas masalah, yang membahas sudah bermasalah. Maka nanti kitab itu dicari-cari yang dicocokkan dengan pikirannya. Ya pasti ketemu. Karena tidak ada kitab di dunia ini yang pendapatnya sama. Ya ketemu pasti. Mau fikih yang bagaimanapun kita ketemu. Fikih yang roji, fikih yang marjuh, pasti ketemu. Banyaknya kitab. Mau keluar dari madhab 4, ya ketemu lagi. Madhab Dawud Dhahiri, Al-Muhalla, Ibn Hazm. Mau ketemu lagi madhab lain, Les bin Sa'adin. Mau ketemu lagi madhab lain, Al-Auza'i, Al-Nakhai, ya ketemu lagi. Tapi persoalannya adalah komitmen kita sebagai orang yang loyal dan taat dalam ajaran syariah kita sudah dipilihkan dengan eksperimennya para ulama, dengan istiqra'nya para ulama kita. 4 madhab itu jangan kita keluar dari koridor itu, ya, karena itu sudah berdasarkan istiqra'. Misalnya keluar ya dari ulama-ulama mereka madhab itu yang masih memproses istimbatnya, itu masih berdasarkan kuwaid ulama kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, supaya konklusi yang keluar, pikiran yang keluar, kita tidak melenceng. Karena istimbatnya pakai kaidah-kaidah ulama kita, supaya kita tidak melenceng. Yang repot ini adalah kita memaksakan nafsu kita. Jadi saya ini pernah ketemu Bu Yai, orang pembimbing haji. Pembimbing haji itu kan logonya laisal jaza ilal jannah, supaya yang mau ikut KPI-nya banyak. Ya pasti diterangkan tidak ada pembalasan Allah bagi orang haji kecuali surga. Wis rene melok travelku surga, melok travelku surga. Suatu ketika saya ketemu dengan pembimbing haji. Dia melontar jamroh menyalahkan jamaah lain. Dilaporkan ke saya waktu itu di Mina. Gus, ngeten niki lho Gus, melempar jamroh di waktu itu. Ini Masya Allah, mun kula kandhani kok mboten purun. Niki lak teng kitab mboten sah. Masih ideal dia. Hari kedua saya ketemu dia. Dia melanggar sendiri. Pakai waktu yang dia mengatakan tadi pagi tidak sah. Ketemu saya. Loh, dan saya kaget. Loh, Pak Ustadz, di sini kok malah sami kali waktu wau. Jadi sepuluh Gus, kalau dibayar. Nah ini, saya dibayar jamaah untuk mengantarkan. Wah ini kitabnya mestinya pihak kutubun qayyimah, ya, Qur'anan ghaira dhi iwaj, akhirnya jadi mu'wajjan ghaira mustaqim, akhirnya bengkong tidak lurus. Karena apa? Ya karena uang. Itu terjadi. Jadi fikirnya berubah-ubah. Nah kita ini pakai ilmu, tapi jangan berubah-ubah demi kepentingan nafsu kita. Kalau memang ulama, dalam kaidahnya ulama, dalam adabnya ulama, itu salah, ya kita sadari. Kalau yang kita lakukan ini para fuqaha kita, fuqaha yang mukhlisun, yang ikhlas, itu salah, ya kita sadari.
Jangan kita paksakan diri. Itu supaya kita ini mengelola nafsu amarah kita itu dengan ilmu. Mengelola nafsu amarah kita dengan ilmu. Inilah yang saya sampaikan yang terakhir sebagai penutup. Penyakit yang paling panjang diabadikan dalam manusia adalah dendam. Orang mati itu sudah tidak punya sifat riak, pamer tidak punya. Mau pamer ke siapa? Sudah dikubur, tidak bisa selfie. Orang kalau sudah mati dikubur tidak ada hubud dunia, sudah tidak punya ambisi. Orang kalau sudah dikubur sudah tidak ada yang namanya hubud dunia, khirsun, loba dunia, rakus, tidak ada. Cuma satu masih ada, dendam. Dendam itu di akhirat masih. Buktinya orang menuntut di akhirat. Yang dulu menganiaya dituntut, yang dianiaya. Berarti kan dendam pasti. Maka tema dendam dalam Al-Quran itu diulangkan 3 kali. Ghil. Dendam itu ghil. Itu penyakit lainnya hilang semua. Umpama istilah patologi, istilah kedokterannya patologi tentang penyakit, itu yang lain sudah tidak ada temanya. Penyakitnya hilang semua. Coba ghil masih. Ghil itu dendam. Ghil dalam Al-Quran itu 3 kali. Nah, 3 kali ini ternyata orang bangkit dari kubur menerima buku tangan kanan masih punya dendam. Masih punya dendam. Orang meniti di sirat yang adakku minasyar ahadu minasif, lebih lembut daripada selai rambut, lebih tajam daripada pedang, bawahnya neraka, pasti punya dendam. Begitu masuk surga baru hilang, kata Al-Quran. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Itu sudah masuk surga. Lihat di Al-Quran. Jadi dendam itu hilang bersih dari seluruh manusia. Itu kalau sudah masuk surga, direhabilitas. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan, dan aku cabut penyakit hati ahli surga yaitu dendam, min ghillin ikhwanan, supaya 100% merasakan saudara. Jadi 100% ukhuwah itu terjadi di surga nanti. Kalau di dunia ini, Masya Allah, wingi ku derek bareng musyawarah, sesuk kok bitu-bitu. Ya kan? Karena ghilnya itu pas sulit hilangnya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan. Maka doa kita, doa khol kita, Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu. Ya Allah, jangan sampai kita punya dendam dengan sesama orang beriman. Itu hebat, sudah merasakan surga sekarang. Kalau bersih dari dendam, itu seperti orang sudah merasakan surga seperti itu ya. Karena orang bersih dari dendam itu kalau sudah masuk surga. Kata Al-Quran, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Minta bersih dari dendam, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladina amanu. Tema dendam dalam Al-Quran 3 kali.
Maka insya Allah organisasi Nahdlatul Ulama dan organisasi Islam yang lain semoga tidak ada penyakit-penyakit hati itu. Sesama NU, sesama Muhammadiyah, NU dengan Muhammadiyah, saudara. Mohon maaf ya, mohon maaf ini ya. Ini jangan salah paham ya. Tentang Wahabi. Tentang Wahabi. Jadi kita ingat kawan-kawan Mbah Halim Asum. Kiai Halim Asum di Mekah. Murid daripada Umar Hamdan. Syekh Umar Hamdan. Syekh Alawi. Ayah saya juga ikut ngaji di Syekh Umar Hamdan. Syekh Alawi. Adik Mbah Halim Asum. Di sana sudah ada Wahabi. Beda sekali antara Syekh Muhammad bin Alawi yang luar biasa itu. Luar biasa, Syekh Muhammad bin Alawi. Karena beliau menghadapi langsung. Menghadapi resikonya, menghadapi berbagai macam polemik dan resiko-resiko itu. Maka beliau menulis, mengarang sebuah buku kitab yang pertama, mungkin yang pertama di Indonesia, saya yang bedah, insya Allah begitu. Begitu cerita yang bedah bukunya, kami termasuk awal. Mafahim yajibu antusahah. Faham-faham yang harus diluruskan, dikoreksi. Faham-faham babi yang harus dikoreksi. Itu polemiknya Syed Muhammad. Itu dulu saya bedah di situ kiri. Saya bedah kitab itu di situ kiri. Sudah lama sekali. Nah, Syed Muhammad itu, saya Yasin beda. Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadari, sahabat dekatnya Kiai Halim Asum, sahabat dekatnya ayah saya, gurunya Mbah Maimun Sarang. Kalau tidak salah 3 tahun Mbah Maimun Sarang mengaji pada Syekh Muhammad Yasin bin Isa. Beliau tidak punya satu karangan pun satu judul mengkritik Wahabi, tidak punya. Jadi ada apa ini? Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadil. Nah ini perlu ini. Jadi beda. Ayahnya Syekh Muhammad, Syekh Alawi itu gurunya Mbah Halim Asum. Mbah Halim Asum punya gurunya Syekh Alawi. Kok tahu gurunya? Ketika Ibanatul Ahkam terbit pertama, Ibanatul Ahkam, Sarah Bulughul Maram yang belum selesai itu, abah saya sowan ke Kerapia, ke Mbah Ali. Abah saya kalau manggil wak itu paman, butin boso-bosonan. Samilah semi umuripun sepuh Mbah Ali. Abah kula didhawuhi Mbah Ali, Dik, ini Mbah Ali bapak kula, Dik, iki ono Sarah Bulughul Maram anyar, apik Dik, apik, sistematis apik. Ibanatul Ahkam di betakno Mbah Halim Asum ki apa? Pertama kali kitab itu keluar, dituake bapak kula kali abai kula ditingali, iki guru kita iki karangane Syed Alawi. Syed Alawi sapa Dik? Syed Alawi Mekah, Masya Allah, guruku dewi Syed Alawi. Berarti bahwa Mbah Ali jelas pernah mengaji pada Syed Alawi. Dan beliau mengatakan, ya, muridnya Syed Alawi. Dan Syed Alawi tidak punya karangan kritik kepada Wahabi. Berarti beda cara. Berarti yang ahli Syed Muhammad layak, munasib, betul-betul layak, kredibel dan luar biasa. Dalam bukunya Mafahim Yajibu Antusahah, luar biasa. Itu produktif sekali, ilmiah sekali. Tapi kita yang tidak ahlinya jangan. Karena nanti kadang-kadang kita kelihatan lemah sendiri.
Meskipun mereka ini, ya gimana ya, saya sendiri ini ya sering dibid'ahkan, disesatkan, sering biasa. Tapi kita ini, dari kita sendiri, itu paling produktif adalah menjelaskan dalil-dalil kita lebih kuat tanpa ada antagonis. Nah, kita sampaikan ahli sunnah kita sampaikan, kita kuatkan ahli sunnah kita. Apakah melalui kitab yang baru-baru Al-Ajwibatul Ghaliyah tentang jawaban-jawaban. Dan ini persis cerita Abul Hasan Ali An-Nadwi, Lucknow, India. Ini saya cerita apa adanya ya. Kita Purworejo cerita ke saya, omong-omongan sama saya, nganu guruku Syed Muhammad niku 8 bulan ngaji di Lucknow di India, hadis Bukhari Muslim. Berarti muridnya Syed Abul Hasan Ali An-Nadwi, seorang mufakir, pemikir Islam. Ketika Syed Muhammad mengarang kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah, polemik tentang Wahabi, minta kata pengantar, banyak pengantar dari Pakistan, dari Mesir, dari berbagai dunia negara Islam. Tapi begitu minta pada gurunya sendiri, aku gak usah, kata kita pun, aku gak usah kayak pengantar, aku sungkan wah, soalnya kerajaan Saudi karena aku hubungannya baik. Paham? Jadi memang beda. Nah, kita harus mendidik mereka, orang-orang Wahabi yang mungkin lidahnya tajam, yang mungkin ingin malah membuka pintu antagonis. Kita didik mereka supaya sadar, supaya tidak antagonis, tapi dengan dalil, dengan ilmiah, dengan santun dari kita. Menangkis mereka dengan santun. Wajadilhum billati ya ahsan. Debatlah mereka dengan debat yang baik. Bahkan Al-Quran bukannya debat yang baik, dengan debat lebih baik. Billati ya ahsan. Nah, ini yang dilakukan oleh Syed Muhammad, yang dilakukan oleh Kiai Haji Ali Maksum, yang dilakukan oleh para ulama dulu. Jadi kita berdebat dengan orang yang sering mengkritik kita, sering menjelek-jelekan kita, tapi dengan ilmu dan adab. Meskipun mereka tidak pakai adab, mungkin dari sebagian mereka tidak pakai adab, bahkan mereka dari sebagian tidak pakai ilmu misalnya. Tapi kan kita jangan ikut-ikutan tidak pakai ilmu dan adab. Paham maksud saya ya? Nah, kita jangan ikut-ikutan tidak pakai ilmu dan adab, supaya secara natural kita akan dipandang orang yang elegan, ulama yang berilmu, ulama yang beradab dan elegan, dan tidak ada kata mencaci dalam kita menyampaikan ahli sunnah kita. Jangan ada dengan kata mencaci, supaya indah dan diterima dengan baik. Kita menyampaikan Asy'ariyah kita, kita menyampaikan Maturidiyah kita menyampaikan Syafi'i kita, tapi jangan ada dengan mencaci, jangan, supaya kita dilihat itu elegan dan bagus. Dan itu yang disebut billati ya ahsan. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga barokah semua. Allahumma akhdina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma kun lana wa la takun alaina bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala Muhammad SAW. Kiai Haji Ali Maksum itu salah satu guru ayah saya. Salah satu guru ayah saya.
meskipun umurnya dan struktur famili itu paman ya, tapi itu gurunya ayah saya. Saya masih menyimpan buku kitabnya Kiai Haji Ma'sum waktu masih di Mekah. Beliau masih di Mekah. Kitab Ahli Sunnah yang keluar pertama, Al-Husunul Hamidiyah, waktu itu keluar pertama, cetakan pertama Al-Husunul Hamidiyah itu masih bentuk kecil, dikirim Kiai Haji Ma'sum untuk kakek saya. Hadiyatun min tilmidikum Haji Ma'sum di Makkah, ditulis dengan tangan beliau. Berarti beliau masih di Mekah, kirim kitab Al-Husunul Hamidiyah pada kakek saya, masih saya simpan. Itu tulisannya Bali itu masih ada. Masya Allah. Jadi memang luar biasa, luar biasa. Dan itulah kita tiru ya para ulama dulu menghadapi dengan orang lain yang bersikap buruk, tapi sikap kita ini dengan ilmu dan adab. Itulah warisannya para pendiri Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.